Oke, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Semoga pandemi tidak memberikan kalian batasan untuk tetap berkarya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk mengecek apakah kondisi laptop bekas atau kondisi yang second ini itu dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, ini adalah tips mudah bagaimana cara kita untuk memutuskan apakah laptop tersebut layak untuk dibeli atau laptop tersebut layak untuk dipertahankan teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai, silakan kalian yang baru mampir channel ini, kalian bisa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu channel ini berkembang dan bisa mendapatkan notifikasi teknologi tiap harinya. Oke teman-teman, kita mulai saja. Nah di sini saya akan mulai untuk masuk ke dalam desktop teman-teman ya. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam PC saya. Nah di PC saya ini atau di laptop saya ini saya akan melakukan pengecekan dari kondisi dari sistem perangkat lunak ataupun perangkat kerasnya. Yang pertama, kalian silakan klik start, lalu kalian bisa mengetikkan CMD di komputer kalian. Teman-teman, kalian lakukan di komputer ya, karena di sini saya menggunakan HP untuk meremote komputer saya, jadi sama saja teman-teman. Oke, setelah masuk CMD, kalian bisa mengetikkan di sini adalah sistem info. Nah, jadi seperti ini. Oke teman-teman, kalian silakan ketik sistem info teman-teman ya. Jadi tulisannya adalah sistem info tanpa titik, tanpa spasi teman-teman. Nah, di sini kalian akan diberitahukan dari perangkat keras ataupun perangkat lunak yang terinstal pada laptop ini. Oke, kita akan cek dari atas. Nah, yang pertama adalah hostname. Ini adalah nama komputernya atau nama laptop yang diberikan pada saat laptop tersebut diinstal teman-teman, dan dia menggunakan sistem operasi yang versi 10. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini kalian akan melihat yaitu ada original install date teman-teman ya. Jadi original install date ini adalah waktu instalasi terakhir pada saat Windows ataupun sistem operasi itu dilakukan install ulang teman-teman. Lalu di sini adalah sistem boot time. Nah, di sini adalah waktu boot terakhir ya. Bisa lanjutkan. Di sini kalian bisa lihat mereknya teman-teman. Jadi manufaktur adalah Lenovo. Ini adalah pabrikan yang merilis dari perangkat kerasnya. Dan kalian bisa lihat sistemnya di sini teman-teman. Jadi sistemnya adalah 80MJ. Nah, dan di sini juga ada sistem tipenya, ada X64 teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menentukan apakah yang kalian cari adalah X64 dan 32. Lalu prosesor, kalian bisa mengecek juga. Di sini adalah Intel 4, di mana dia memiliki family 6 model 55 stepping dan dia memiliki clock rate 1,8. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengecek apakah memang spek tersebut ini adalah spek yang kita cari. Nah, lalu saya lanjutkan di BIOS version. Nah, ini adalah yang menentukan teman-teman. Jadi kalian kalau melihat BIOS version ya di sini ya. Nah, di sini ada BIOS version teman-teman. Nah, BIOS version ini adalah yang menentukan perkiraan dari kapan laptop ini pertama kali digunakan dan laptop ini pertama kali dirilis teman-teman. Nah, kalian bisa menentukan ataupun kalian bisa memutuskan ini adalah perkiraan usia laptop tersebut. Di sini dirilis pada 23 bulan Maret tahun 2015 teman-teman ya. Jadi kalian bisa memperkirakan bahwa pada tanggal ini adalah perkiraan laptop ini dirilis ataupun digunakan teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengecek juga boot device ya, hard disk sudah terdeteksi. Nah, lalu kalian bisa melihat memorinya. Di sini kita bisa melihat total physical memory yaitu 1,9 atau 2 GB. Nah, di sini virtual memorinya supportnya adalah 3 GB teman-teman. Kita bisa mengecek apakah network card-nya ini normal teman-teman. Nah, di sini ini terdeteksi yaitu ada 3. Yang pertama adalah Ethernet-nya teman-teman. Ethernet ini adalah LAN card ya. Setelah itu yang kedua itu adalah WiFi teman-teman. Nah, ini pastikan WiFi-nya terdeteksi dan bisa teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya adalah Bluetooth teman-teman. Nah, ini adalah 3 perangkat yang umum digunakan dan menurut saya ini adalah wajib ada teman-teman. Dicek apakah masih terdeteksi atau tidak. Kalau misalkan ini sudah rusak ataupun tidak terdeteksi, kalian bisa menanyakan pada pemilik laptop tersebut. Mungkin ini teman-teman yang bisa kita cek pada sistem info ya. Ingat ya, kalian harus menuliskan di sini sistem info
lalu kalian enter saja. Nah, setelah itu selanjutnya kita bisa masuk ke dalam Task Manager teman-teman. Nah, kalian di sini bisa lakukan klik kanan. Ya, kalian lakukan klik kanan di sini, lalu kalian pilih Task Manager. Nah, pada Windows 10 teman-teman, kita bisa melakukan pengecekan dengan lebih mudah. Nah, pada Windows 10 akan muncul seperti ini. Kita pilih More Detail. Nah, More Detail ini kita bisa memilih Performance teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan dari perangkat keras yang sedang berjalan teman-teman. Nah, mulai dari CPU, memori, dan disk. Nah, kalau misalkan di CPU ini teman-teman ya, jadi ketika CPU ini melakukan pekerjaan berat ya, jadi di sini kalau kita lihat presentasinya dia tinggi terus teman-teman. Padahal perangkat tersebut tidak sedang membuka aplikasi apapun. Nah, ini kalian perlu curiga bahwa CPU ini sedang tidak dalam kondisi yang baik, ataupun thermal dan suhu yang dikeluarkan oleh CPU ini adalah terlalu tinggi teman-teman. Jadi ini bisa kita kategorikan kurang stabil. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini teman-teman ya, jadi saya hanya membuka CMD dan dia adalah dual core teman-teman. Nah, ini saya anggap ini adalah masih dalam batas normal teman-teman. Jadi kalau mungkin kalian sekedar informasi saja ya, jadi laptop yang saya gunakan ini laptop yang non fan CPU teman-teman, jadi tidak ada fan CPU. Jadi wajar saja ketika CPU ini bekerja cukup berat ataupun dia mencapai 20% pada penggunaan idle. Setelah itu memori teman-teman. Jadi memori ini, apakah memorinya ini layak untuk kita gunakan pada sistem operasi yang terinstall teman-teman. Nah, di sini memori tercatat yaitu 2 GB. Dan pada saat komputer ini digunakan dalam pekerjaan yang ringan teman-teman, dia sudah jalan 1,5 teman-teman. Nah, kalau seperti ini apakah kondisinya baik? Nah, ini direkomendasikan teman-teman ya untuk melakukan upgrade memori supaya komputer kita ini lebih kencang lagi. Setelah itu untuk disk teman-teman. Nah, ternyata di sini yang juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena di sini ini adalah perangkat yang bisa kita upgrade teman-teman ya. Jadi kita bisa lakukan peningkatan secara mandiri. Jadi tidak seperti CPU dan memori teman-teman. Di sini adalah perangkat yang lebih mudah di-upgrade. Nah, kita bisa mengecek apakah disk ini bekerja dengan baik. Nah, jadi disk ini dia akan melakukan pekerjaan berat ketika dia melakukan copy, setelah itu melakukan pembukaan aplikasi. Nah, di sini saya contohkan, misalkan saya buka Excel teman-teman. Saya buka Excel, lalu dia loading ya. Di sini CPU-nya mulai bekerja, lalu di sini memori juga bertambah, dan disknya ini teman-teman. Disk ini dia adalah melakukan load terhadap file pada aplikasi file systemnya. Nah, kita bisa cek. Nah, saya misalkan buka di sini. Oke, kita cek kembali teman-teman di sini ya. Nah, di sini kita lihat grafik pada hard disk kita itu langsung memuncak ke 100% ketika kita membuka aplikasi Excel teman-teman. Nah, ini adalah tergantung RPM-nya. Kalau misalkan waktu loadnya tidak terlalu lama teman-teman, nah ini masih dalam batas kewajaran teman-teman. Jadi hard disk kita masih normal ya. Jadi kalau misalkan dia masuk ke 100% pada saat kita tidak melakukan apapun, ini perlu dicurigai hard disk kita sedang bermasalah teman-teman ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk melakukan pengecekan secara mudah tanpa melakukan instalasi apapun. Jadi kalian bisa melakukan tips yang saya berikan. Oke, untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena subscribe ini gratis. Untuk kalian yang punya ide ataupun punya saran dan ingin bertanya, silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.